Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara kajian fikih online dengan saya, Hannah Jazuli. Kali ini kita akan membahas seputar problematika jima' di bulan suci Ramadan. Meskipun sebagian orang menganggap topik jima' ini sebagai hal yang saru, tapi seru dan perlu dikupas agar tidak terjadi kesalahpahaman utamanya terkait dengan ibadah puasa. Sebelum mengupas lebih dalam, perlu kita pahami dulu apa sebenarnya arti dan definisi jima'. Dalam kajian gramatikal Arab, kata jima' terdiri dari huruf jim, mim, dan ain. Berasal dari akar kata jama'ah yang memiliki arti berkumpul atau menghimpun. Maka, kata lain yang serupa dengan akar kata ini memiliki arti yang mirip. Misalnya, kata jam'iyah, kata jama'ah itu diartikan sebagai perkumpulan orang-orang. Demikian juga ketika disandingkan dengan kata lain, semisal kata sholat jamaah diartikan sebagai sholat bersama-sama. Begitu pula masjid jami' diartikan sebagai masjid tempat orang bersama-sama melakukan kegiatan dan semacamnya. Adapun kata jima' searti dengan kata wati dan dipakai oleh orang Arab untuk mengistilahkan hubungan intim suami istri dengan cara, mohon maaf, memasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya berpuasa. Puasa dalam arti menahan diri dari makan, minum, juga menuruti hawa nafsu atau syahwat, termasuk jima' atau hubungan intim suami istri. Nah, mengenai hubungan intim suami istri pada dasarnya adalah halal, bahkan bernilai ibadah bila dilakukan sesuai aturan yang benar, baik waktu, tata cara maupun tempat yang tidak bertentangan dengan syarak. Pertanyaannya sahabat, bagaimana hukum melakukan jima' di bulan suci Ramadan? Sahabat-sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah sehingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Al-Ayat. Sahabat-sahabat, saya tidak akan mengupas keseluruhan dari ayat ini. Hanya sedikit saja yang akan saya jelaskan pada kalimat
Uhillalakum lailatas syiyam. Kata laila, ada di sini ada rentang waktu kata laila. Dan juga kata ar-rafathu. Kata ar-rafathu makna asalnya al-kalam alladhi yustaqbah dzikru, atau berkata kotor yang berbau pornografi. Tapi maksudnya di sini bukan kata-katanya, melainkan pelaksanaannya atau hubungan intim atau jima. Dalam hal ini kita bagi 3 kategori. Yang pertama, jima di malam hari bulan Ramadan. Jadi pada rentang waktu berbuka hingga menjelang sahur dan bersuci sebelum waktu puasa tiba, maka hukumnya halal, tidak ada masalah, dan juga sesuai dengan esensi ayat uhillalakum lailatas syiyam, pada malam hari halal untuk melaksanakan hubungan intim antara suami istri. Yang kedua sahabat, bagaimana jika dilakukan pada malam hari tapi lalai bersuci hingga masuk waktu subuh? Nah ini, misalnya habis melakukan hubungan intim lalu tertidur hingga pagi dan belum sempat bersuci. Sahabat-sahabat, dalam kitab Al-Muwatta-nya Imam Malik, pada kitab Syiyam ada babu maja'a fi syiyamil ladzi yusbihu junuban fi Ramadan. Di sini ada beberapa hadis, namun saya bacakan satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani an Malikin an Abdi Rabbih ibni Sa'id an Abi Bakr ibni Abdurrahman ibni Al-Harith ibni Hisham an Aisyah wa Ummi Salamah zawjati Nabi sallallahu alaihi wasallam qalata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban fi jima'in ghair ihtilamin fi Ramadan thumma yasumu. Hadis ini menjadi landasan hukum sahnya puasa seseorang yang paginya masih dalam keadaan junub, lalu bersuci dan melaksanakan puasa Ramadan. Tapi meski demikian, hemat saya sebaiknya dihindari sebisa mungkin dalam bulan Ramadan kita lebih hati-hati dan memfokuskan diri taqarrub ilallah. Yang terakhir sahabat, ini agak panjang. Pada teks uhillalakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum, di sini ada waktu yang dihalalkan adalah malam hari. Lalu bagaimana jika dilakukan pada selain malam hari? Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut bisa ditarik mafhum mukhalafah bahwa hubungan intim di siang hari atau pada waktu-waktu antara terbit fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari termasuk tindakan yang diharamkan. Mengapa? Jelas, karena hal tersebut menodai kehormatan bulan Ramadan yang suci. Perlu kita pahami bahwa pelanggaran ini dihukumi dengan hukuman yang berat, bahkan harus menebus kafarah. Sebagaimana penegasan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seorang laki-laki menghadap beliau Shallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Nabi berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Dia menjawab, "Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang berpuasa." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?" Pria itu menjawab, "Tidak." Lantas Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Pria tadi menjawab, "Tidak." Lantas beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?" Pria tadi juga menjawab, "Tidak."
Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah 1 wadah kurma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Pria itu lantas menjawab, ya saya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ambillah dan bersedekahlah dengannya. Kemudian pria tadi mengatakan, apakah akan aku berikan kepada seseorang yang lebih miskin dariku? Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada yang lebih miskin dari ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau berkata, berilah makanan tersebut pada keluargamu. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Al-Bukhari Muslim nomor 1936 dan di kitab Imam Muslim nomor 1111. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mencermati hadis tersebut, para ulama fikih menyimpulkan beberapa hukum terkait jima yang dilakukan pada saat puasa Ramadan. Pertama, jima pada saat puasa di bulan Ramadan hukumnya haram. Haram, jelas haram. Maka tentu berdosa siapapun yang melakukannya. Kedua, bagi orang-orang yang sudah terlanjur melakukan, maka dia berkewajiban mengqadha dan membayar kafarah dengan cara membebaskan seorang budak. Nah, tentu kita tahu di zaman modern seperti yang kita ketahui ini sudah tidak ada lagi perbudakan, maka pilihannya puasa selama syahraini mutatabi'ain, selama 2 bulan berturut-turut. Dalam hal ini puasa tidak boleh terputus. Jika sampai ada jeda, maka harus mengulang kembali dari awal. Bagaimana jika dirasa tidak mampu melaksanakannya? Maksud saya melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Sahabat-sahabat, kafar tersebut sebagai bentuk tebusan atas kesalahan yang dilakukan pada bulan Ramadan, bukan pada bulan-bulan sunnah lainnya, tidak berlaku pada puasa sunnah lainnya. Dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh ala Madhab Al-Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jazari bahwa para a'immatul madzahib mensyaratkan beberapa hal pada jima' yang sampai menyebabkan kafarah. Salah satunya menurut Imam Syafi'i, kafarah ini bisa dilaksanakan setidaknya batalnya puasa karena jima' yang dilakukan telah memenuhi 14 syarat. Di antaranya, jima' yang dilakukan pada puasa Ramadan telah diniati dengan benar. Di sini ada celah, karena menurut Imam Syafi'i, mabitun niyah termasuk rukun puasa Ramadan. Bagaimana bagi yang lupa niat? Sekali lagi, ini menurut Imam Syafi'i puasanya tidak sah, maka kafarah menjadi gugur. Yang kedua, jima' tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja. Bila melakukannya dalam keadaan lupa, maka tidak dikenai kafarah. Dan sahabat yang ketiga, mengetahui hukum keharamannya kecuali ada alasan yang dapat diterima secara syar'i, seperti di daerah yang benar-benar jauh dari jangkauan. 4. Jima' tidak dalam keadaan terpaksa. Bila ada paksaan, maka juga menggugurkan kafarahnya. Yang kelima, jima'nya dilakukan pada puasa bulan Ramadan, bukan puasa qadha ataupun puasa sunnah lainnya. Yang keenam, jima' tersebut benar-benar murni menjadi pembatal puasa. Jadi jima' tersebut misalnya gini, sebelumnya sudah batal,
sudah makan, sudah minum, kemudian melakukan hubungan intim. Nah, berarti kan ini tidak murni jima sebagai pembatal puasa, maka kafarahnya gugur. Yang ketujuh, jima dilakukan pada puasa yang dianggap benar-benar sah, tidak ada keraguan seperti terlupa makan lalu menganggap batal puasanya, maka tidak mewajibkan kafarah. Yang kedelapan, jima yang dilakukan oleh mukallaf, maka tidak ada kafarah bagi anak kecil atau syabi, termasuk juga tidak ada kafarah bagi musafir yang berpuasa lalu di tengah jalan dibatalkan dengan jima. Yang kesembilan, setelah jima tidak mengalami gila sampai waktu berbuka. Jadi naudzubillah ya, apabila kita, naudzubillah jangan kita lah, apabila ada seseorang jima kemudian gila, nah ini kafarahnya menjadi batal, menjadi gugur. Yang kesepuluh, jima yang dilakukan tidak karena kekeliruan, seperti menyangka sudah maghrib padahal masih siang. Misalnya ada yang pura-pura azan, terus ini udah maghrib, akhirnya dia berbuka dengan menyetubi istrinya dengan berjima, maka ini juga tidak menjadi wajib untuk membayar kafarah. Yang ke-11, jima dilakukan dengan memasukkan hasyafah atau seukurannya ke dalam farji. Bila belum yakin sebatas ukuran tersebut, maka belum mewajibkan kafarah. Yang ke-12, jima benar-benar dilakukan pada farji baik dubur ataupun qubul. Ini menjadi, ini ya benar-benar, berarti benar-benar dilakukan, maka harus membayar kafarah. Yang ke-13, kewajiban kafarahnya hanya berlaku bagi pelaku, bukan objek perbuatan. Artinya sahabat, yang terkena kafarah adalah yang menjima, bukan yang dijima, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini harus dipahami betul siapa yang meminta. Ini mohon maaf, sekali lagi ini memang babnya, bukan berarti kita membahas hal-hal yang tidak sebaiknya untuk dibahas, tapi ini memang bab yang perlu kita kupas. Jadi misalnya yang meminta laki-laki dan istri merasa keberatan, tapi laki-laki sangat memaksa dan ia sangat memaksa, maka perempuan ini dianggap sebagai objek. Oleh karenanya yang berkewajiban membayar kafarah adalah si suami. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merunut pada asbabun nuzul ayat 187 surat Al-Baqarah, Imam Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul menceritakan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dahulu orang Islam ketika tiba bulan Ramadan, mereka tidak mendekati wanita selama sebulan penuh. Mereka berkeyakinan bahwa selama bulan Ramadan dilarang mendekati wanita secara mutlak. Ada juga sebagian orang memahami bahwa makan, minum, dan jima pada bulan puasa hanya boleh dilakukan saat maghrib sampai memasuki waktu isya saja, atau sebelum tidur malamnya. Jadi bisa dibayangkan maghrib dan isya itu waktunya sangat sempit. Saking sempitnya bahkan ma bainal asya'aini, ini waktu yang mustajab. Maka orang dulu mungkin banyak yang berpikir daripada untuk berbuat hubungan intim antara suami istri, lebih baik saya taqarrub ila Allah, karena ini ma bainal asya'aini, ini waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Tapi hal ini karena waktu yang sangat sedikit dan 30 hari penuh, sahabat, banyak orang yang merasa berat. Tentunya para sahabat juga merasa demikian,
sehingga ada sebagian yang mengkhianati atau yang melanggar ketentuan tersebut. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengadu dan mengatakan penyesalannya kepada Rasulullah SAW atas perbuatan jima' yang dilakukan setelah Isya, yang dianggapnya sebuah kesalahan besar, sehingga sampai turunlah ayat tersebut yang menjelaskan bahwa keharaman jima' hanyalah pada saat puasa mulai dari munculnya matahari sampai maghrib tiba. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, turunnya ayat 187 surat Al-Baqarah ini merupakan nasikh dari hukum sebelumnya, sekaligus takhfif bagi kita semua. Maka seyogyanya, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, jangan sampai hubungan suami istri pada malam hari Ramadan melalaikan kekhusyuan ibadah kita. Terlebih Allah menurunkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jika hubungan intim tertunda, dapat melakukannya di lain waktu. Jika Lailatul Qadar terlewatkan, belum tentu menggapainya tahun mendatang. Maka tidak sepantasnya mahabbah kita pada sesama makhluk mengalahkan mahabbah kita dengan Sang Khaliq. Demikian pembahasan kita pada topik kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.